Salam dan bahagia untuk kita semua. Dalam demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif, tugas 1.4.A.7, bersama saya Ariesta Wahyuwardian Sarjana Seni dari SMKN 1 Donorojo Pacitan, Jawa Timur, calon guru penggerak Angkatan 7. Dengan fasilitator Bapak Suwanto SPD MPD dan pengajar praktik Bapak Agus Wiono SPD. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kebutuhan dasar manusia terdiri dari 5 kebutuhan, yaitu 1. Kebutuhan bertahan hidup, 2. Kebutuhan cinta dan kasih sayang, 3. Kebutuhan penguasaan, 4. Kebutuhan kebebasan, dan 5. Kebutuhan akan kesenangan. 3 motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi terdapat 3 langkah restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan 3. Menanyakan keyakinan. Langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Bagian ini bertujuan merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Langkah yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua, kita terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid kita. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Ketika langkah pertama dan kedua sukses dilakukan, maka anak lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Sebagai seorang guru, kita memiliki 5 posisi kontrol, yaitu 1. Penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Kasus pertama dalam penerapan segitiga restitusi. Dava, Ya, Bu. tadi pada saat pembelajaran saya lihat kamu tidur. Iya, Bu. Benar? Benar. Kenapa kamu tidur? Maaf, Bu, saya tadi tertidur semalam, saya tidur larut malam. Kamu tidur larut malam semalam ya? Iya, Bu. Terus saya boleh tahu kenapa kamu tidur larut malam? Terus kamu ingat gak kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Ingat, Bu. Saya ingat kesepakatan kelas kita yaitu siswa harus mengikuti pembelajaran di kelas dengan tertib dan bersikap baik. Saya semalam tidur larut malam karena saya main game. Kenapa kamu main game semalam terus sampai larut malam seperti itu? Saya tidak bisa tidur, Bu, dan main game. Oke, lalu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Iya, Bu, saya minta maaf. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya. Saya tidak akan tidur larut malam lagi agar di kelas saya tidak mengantuk. Baik, kalau seperti itu. Jadi Ibu ingatkan ya, pembelajaran di kelas itu harus diikuti seluruh siswa dengan aktif, dengan tertib, dengan baik. Jadi kalau kamu tidur di kelas berarti kamu juga mengganggu temanmu yang lain. Mengganggu seperti apa? Saya kan harus mengulang lagi materi yang kita berikan. Terus berarti temanmu pun terhambat yang seharusnya temanmu sudah selesai materinya.
Berarti temanmu pun harus mengikuti kamu, karena kamu tadi terlewatkan karena kamu tertidur, seperti itu ya. Iya, Bu. Eh, apa yang akan kamu lakukan kepada teman-temanmu untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya tidak akan mengulangi lagi, Bu. Baik, Ibu terima alasan kamu untuk kamu dapat memperbaiki diri ke depannya. Iya, Bu. Ya, jangan sampai diulangi lagi ya. Iya, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Saya bernama Dava Sukmana Putra dari kelas TO 1 kelas 10. Setelah saya mendapati restitusi dari Bu Arista, saya dapat memecahkan masalah saya walaupun saya mengantuk. Seharusnya saya tidak tidur pada saat pembelajaran di kelas. Saya harus menghormati guru dan teman. Terima kasih Bu Arista. Kasus kedua dalam penerapan segitiga restitusi. Pagi Amel. Ibu, Tahu nggak saya panggil ke sini kenapa? tahu. Benar nggak tahu? Tidak. Tadi waktu pembelajaran saya menjelaskan materi. Terus saya lihat kamu mengganggu Elsa dengan menarik jilbabnya. Iya, Bu. Terus saya lihat kamu mengganggu Elsa dengan menarik jilbabnya. Iya, Bu. Kenapa kamu lakukan itu? Maaf, Bu, saya iseng aja. Kamu lupa kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Saya ingat, Bu. Kalau kamu ingat, apa kesepakatan kelas yang telah kita buat? Menghargai orang lain dan mengikuti pembelajaran dengan tertib dan aktif. Nah, kalau kamu ingat, lalu kenapa masih kamu langgar? Berbuat salah itu memang manusiawi, tapi kamu harus dapat mengontrol diri. Dalam arti, kamu harus bisa menilai apa yang boleh kamu lakukan dan apa yang tidak boleh kamu lakukan. Sekarang Ibu tanya, apa yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya mau minta maaf, Bu, dan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Baik, lalu apa yang akan kamu lakukan terhadap Elsa untuk menebus kesalahan kamu? Saya akan menemui Elsa dan meminta maaf, Bu. Saya berjanji tidak akan mengulangi. Syukurlah kalau kamu sadar akan kesalahan yang telah kamu lakukan. Saya menghargai usaha kamu untuk memperbaiki kesalahan. Kamu memang siswa yang baik. Terima kasih, Bu. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Saya Eka Kristina dari kelas 12 TPS. Setelah saya mendapatkan restitusi dari Bu Arista, saya dapat memecahkan masalah saya. Seharusnya pada saat mengikuti pembelajaran, saya harus fokus dan tidak mengganggu orang lain. Terima kasih Bu Arista. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang dapat saya tampilkan. Apabila terdapat kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyimak dan Tuhan memberkati.